Sayyidah Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahirnya baginda Nabi. Tatuha Siti Khadijah 15 tahun pada Nabi kita. Tapi beliau dipilih Allah menjadi jodohnya Nabi kita. Walaupun dalam ilmu fikih, dalam aturan fikih, bagusnya laki itu tuha pada bini. Itu cuma bagusnya. Kalau bisa laki itu tak tinggi laki pada bini. Aturan sebagusnya. Tapi ngarannya jodoh ada kawa di tengah-tengah ya. Ngarannya jodoh ada tahu mau tinggi bininya pada lakinya mau aja. Dan semua itu ada hikmahnya. Tinggi laki pada bini ada hikmahnya. Tinggi bini pada laki ada hikmahnya. Amunnya tinggi laki pada bini, bola lampu pecah, laki ya naik. Tapi amunnya tinggi bini pada laki, bini naik ke atas. Ada aja hikmahnya bini naiknya, manunya laki mengintipkan. Ada aja hikmahnya. Ada aja hikmahnya, jangan diprotes gawian Allah Ta'ala tuh. Bagusnya presiden. Ada orang yang dipilih tatu habini pada laki, contohnya Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Dan contoh yang paling nyata ulun, tuh habini ulun pada ulun 2 tahun tuh harinya, artinya tatu habini pada ulun. Tapi memuhat tatanan bini pada ulun. Nah, ini Rasulullah kayak itu. Jadi jar-jar di fikih itu bagusnya kayak itu Pak, bagusnya. Jadi umur atau hal laki pada bini, mbah itu tinggi laki pada bini, mbah itu kawanya mengkawa sugih laki pada bini. Sugih laki pada bini. Dan ini bagus. Aturan macam ini. Bila laki kesugih pada bini, bini kada kawa semena-mena lawan kita. Kalau kesugih bini pada laki, ini bahaya. Bahaya biar aku membaik hati ya. Mau aku membaik juga. Sugih bini pada laki, bahari awak datang ke situ bawa baju salam ber, tapek salam ber. Itu kena semestinya toh. Bila mau tak kalah ironinya, mau hanya bakal caping juga. Ingat kalau hari tahun 80 kawin pemulaan mana kau? Sini bawa baju salaman, tapek salaman, pistol sambil gitu aja. Apa ini bakal pinggangnya? Kenapa ini wanita kayak itu? Inya merasa sugih pada laki. Coba mereka sugih laki pada bini, berpikir tidak membaik. Nah, apa abahnya? Ini laki. Rumah ampun kok. Orang ampun kok. Langsung naik kayak habis jemur baju. Ayo, tuh nang kuning di tangan pak, keluarkan aja. Dua lili putihnya. Ini ampun namanya. Itu tuh untungnya musuhi lagi pada bini lah. Itu untungnya. Dah kembali ke manakib. Jadi Sayyidah Khadijah 15 tahun lebih tua daripada baginda Nabi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan beliau, memilih beliau jadi orang mulia dunia, mulia akhirat dengan jalan beliau dipertemukan dengan Nabi Muhammad. Ini jalan Allah nak mengulahkan supaya Sayyidah Khadijah jadi wanita yang paling mulia, yang sangat istimewa, dipertemukan dengan Nabi. Akhirnya ini menjadi sabab, menjadi jalan sidin bahagia dunia, bahagia akhirat. Pokoknya kita ini hidup di dunia nang kaya wayang, dimainkan oleh seorang dalang. Mau hidup kita susah, mau hidup sugih, mau hidup nyaman, hidup gembira, mau hidup sehat, mau berpenyakit, itu semua ada aturan dari Allah. Mau selamat, mau celaka, berataan sudah ada tulisan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaffal qalam, pulpen itu sudah kering. Di Lauhil Mahfuz, takdir itu sudah dituliskan Allah. Fulan takdirnya nangka ini, si Anu takdirnya nangka ini, si Anu takdirnya ini. Tinggal kita menjalani aja. Menjalani apa yang ditakdirkan Allah. Nah, nangkana lawan Sayyidah Khadijah, sidin ditakdirkan Allah, beruntung dunia, beruntung akhirat. Jalannya dipertemukan Allah sidin dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sekarang kita
Apakah takdir kita dipajang jadi orang beruntung dunia sampai akhirat atau kayak apa? Wallahu a'lam. Kita ada tahu. Tapi sudah ada gambaran daripada Nabi kita. Di antaranya Nabi kita menyebut man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah jadi orang baik, pasti jalannya dipahamkan dalam urusan agama. Amunnya pian digerakkan Allah, mau duduk, mau hadir di majelis ilmu, berarti cagarannya pian paham lawan agama. Mun paham lawan agama, berarti pahamannya pian dipilih jadi orang baik. Mun dipilih jadi orang baik, ini ciri beruntung dunia sampai akhirat. Bisa lagi kita mengukur, bila kita dirajin aja bakal kaji ilmu agama, insya Allah kita termasuk orang beruntung dunia akhirat. Ini sudah harapan kita nih. Ya makanya jangan koler nuntut ilmu lah, jangan koler. Di mana ada majelis datangi, jangan koler nuntut ilmu. Utlubul ilm, tuntutlah ilmu, kata Sayyidina Abu Darda. Tuntutlah ilmu. Fa in ajaztum, jikalau kalian lemah dalam menuntut ilmu, fa'ahibbu ahlah, maka hendaklah kalian mencintai kepada ahlul ilm. Ahlul ilm siapa? Muallim wal muta'allim. Al-muallim wal muta'allim, nang ma'ajar lawan nang belajar. Itu namanya ahlul ilm, orang yang berkecimpung dengan ilmu. Tapi rumus pertama, utlubul ilma, tuntut dulu ilmu, tuntut selama hayat masih dikandung lituhut, tuntut ilmu. Oh dikandung badan, lituhut jujur, kamar lituhut biar alih. Nah, tuntut dulu ilmu di jalan pertama, perintah pertama, PL amar pertama, utlubul ilm. Tuntutlah ilmu selama kita ada waktu, ada kesempatan, ada umur, awak sehat, pokoknya tuntut ilmu. Di mana ada majelis kita datang, duduk di situ. Tapi bila sudah sampai waktunya jadi seorang yang ajiz, lemah. Fa in ajaztum, jikalau kalian sudah lemah dari banyak uzur, karena kawal lagi dah kena angin malam, di Karasi juga turun ma'arifnya seminggu ya. Turun majelis ilmu hari malam, garingnya seminggu. Berobat seminggu sembuh, turun pulang seminggu pulang garing. Ini aja sudah nih, lama. Mun sudah lama kayak itu nih Bapak nuntut ilmu dah kawal lagi, fa'ahibbu ahlah. Cintailah kepada orang yang berkecimpung dengan ilmu. Si guru dicintai, nang mengaji pun dicintai. Jangan orang menuntut ilmu dihafal. Ini ada orang menuntut ilmu lalu hadapan seorang bau surga. Mahina benar. Memang bagus juga bang kita paham aminakan aja. Amin. Mudah bujuran aku masuk surga kan itu. Aminakan aja jangan yang sulit. Ini mangsul. Masih tunggu neraka. Habis bilang bau surga tadi gara-gara dia sulit. Dosa yang sulit ya. Biar aja orang mano bau surga bilang amin. Itu aja sudah. Apalagi lawan muallimnya, lawan tuan gurunya, jangan coba-coba menghina. Hati-hati, jaga muntung, jaga lidah, jangan mencaci maki orang alim, jangan umpatan orang nang nyambat-nyambati orang alim. Setiap manusia ada berisi kekurangan, ada berisi aib. Orang alim jangan biar pandang sempurna kedataan. Setiap orang alim ada berisi kekurangan. Guru si A di sini kurangnya, guru si B di sini, semua ada. Nah kita nang tahu kekurangan jangan menyambati. Dimaklum aja. Setiap manusia ada kekurangan. Ini dihafal, diwada. Aku jalan guru si anu to kadempang beberapa halaku parai nang. Ceramahnya tuh nak sebujung buku ya gitu. Ini gini guru si anu ini kurangnya sini, guru si anu ini kurang. Habis berataan tuan guru dibacainya. Seorang siapa? Sekolah pondok kade, paham agama kade juga. Anda manusia lain. Alehai, ya Pak. Mahapa orang Pak iyanya. Coba dipikirkan seorang siapa? Jangannya seorang di wali kutubkah? Misalnya mendekte orang-orang bawahan wajar.
Ini orang bawah mendek, orang atas. Mendek orang kalau om. Mendek kalau om jalan orang dari. Ada mendek keadaan. Kurang didekti, ayolah dekti diri sendiri aja. Hasibu anfusakum, introspeksi diri masing-masing aja. Ada usaha introspeksi orang, apalagi orang alim. Gauin orang alim tuh kadang-kadang ada yang bisa kata masuk di otak dia. Ada kita orang awam ini melihat gauin orang alim nih kayak ini, kadang masuk menurut otak kita. Menurut aku jangan pas guru tuh kayak itu. Enak dulu. Kalau aku sini ada nang dipandang sini nang lain. Jangan seudon dulu nonton guru. Pernah kita mendengar seorang imam waktu jadi imam di hadapan anak muridnya, nah sembahyang bersisipak. Nah, sambil baca Fatihah, baca ayat, nah bersisipak lagi pada kali-kali. Nah, betis nih, mau bergerak, mengangkat kayak ini sudah sekali. Gerakan kayak ini dua dah. Nah gitu nah, tak langsung, tak sipak terus. Maka gurunya membenarkan bila 3 kali berturut-turut batal. Sedangkan gurunya 4-5 kali menyipak. Silit harus baca ayat. Pas nanti bujuran imam tuh main tirot. Nah guru nih melanggar undang-undang sendiri. Iya guru nih kata ingat kesini apa ayo menyembati macam-macam. Akhirnya tuntung assalamualaikum warahmatullahi. Siapa aja sidin tadi nanya beti aku? Langsung dikasyaf sidin. Siapa namanya beti aku tadi? Aku nih sidin begegawi nak ini ada alasanku tahukah? Apa ada begegawikan lagi ya? Kau aja nyambet tadi. Kau, aku udah ada umpatan. Aku tahu aja sih kau, mun gurunya betul pasti ada yang bersuara dalam hati gitu aja. Paham kau sih kau, aku tahu. Betul kan udah tahu. Dede, nah apa memang aku. Pokoknya Sidin jaga hati ikam lawan aku. Jaga jangan sampai sangka jahat lawan aku. Ikam tahu aja Sidin, jadi batisku tadi menyipak-nyipak. Aku melihat kawanku di negara anu ingat sakarat. Hendak meninggal dunia, syaitannya banyak benar. Ma'aul Sidin supaya su'ul khatimah. Aku nyelamatkan kawanku supaya husnul khatimah. Kusifak syaitannya. Ibak kusifak ada lagi tak tinggal kusifak pulang sampai habis di sini, sampai kawanku mengucap la ilaha illallah, habis inaknya aja apa hampir nyipak. Itu tuh hai di sini jadi betisku bergerak. Nah, itu tuh hikmahnya. Jadi ada kadang-kadang gawian orang alim itu di luar akal kita, yang kita kadang mengerti apa tujuan mereka. Itu nah, makanya jangan suudon, jangan sangat jahat dan orang alim khususon, jangan. Apalagi orang wali jangan disangka jahat, biarlah jangan. Apalagi dia berhadapan walawan wali majzub, pasang hati baik-baik itu sudah. Jangan anak hati macam-macam. Hadapan wali majzub habis yang didikti hubungan sikit. Wali majzub, banyak wali majzub Jakarta adalah wan sehat tuh jazabnya luar biasa. Ada kawan mau hati riket sedikit langsung hantam sikit, langsung kurangnya kasyaf ya. Banyak loh kesaktian wasihan itu nang terbukti, nang karomatnya ditampaikan Allah Ta'ala. Kamu beli mobil Jawa Sihan, mobilnya Fortuner warna putih, ini uangnya sekali dibuka daun 1 koper. Tapi nang disuruh nih bapukku sangka baik aja, apa nang disuruh wali pasti ada hikmahnya. Bahwa dia lihat mobil nongkar Fortuner warna putih. Nah duitnya hitungi bayar dibuka koper duit sakuperan itu isinya asalnya daun, jadi duit hitungi pas seharga Fortuner, ada kurang ada lebih. Nah yo saktinya itu tuh saksinya ada biar nang artinya langsung melihat, kita langsung memanggil lawan saksinya. Kami menyaksikan bahwa duit berubah jadi apa, daun berubah jadi duit. Kita mungkin duit berubah jadi daun. Saking karingnya, duit berubah jadi daun kayak pasti ya. Nah ini buka dompet daun di sini, karing pada kalaras lagi. Jangan sampai hari sejambal pirot dari sini. Sejambal pirot jembalnya. Sejambal pirot. Orang bahari gua ucap nang itu.
Allah jadi tuntut ilmu, biarlah jangan kada nuntut ilmu. Mun kada kawa lagi sudah lamahan, cintailah orang yang berkecimpung dengan ilmu. Fa illam tuhibbuhum, jikalau kalian kada kawa mencintai bang, fala tubghiduhum, jangan kalian mencaci maki. Mencintai sudah kada kawa, mencaci maki barang jangan. Jurang ikam tujuh lah kan orang hadir majelis ada aja. Bapak sarik lagi kamu kada juga aja. Nah nama antara ini pada tuh gitu ngarannya. Mencintai kada, membenci kada, itu minimal itu. Ini sudah mencintai kada, membenci payahnya. Nah ini naudzubillah min dzalik lah. Biasa kita mendengar majelis taklim ditawak orang pakai batu, biasa. Sampai majelis orang pemajelisan diusir, biasa kita dengar kayak itu, maklum. Ini ilmunya Nabi Muhammad. Banyak orang-orang yang kada katuju, orang yang memang hatinya dipilih Tuhan min ahlin nar. Memang orang itu ditunjuk Tuhan jadi ahli neraka. Tahu ilmunya Rasulullah dibencinya. Memang kayak itu sudah. Jadi perjuangan Nabi kita, Nabi hendak dibunuh, Nabi difitnah, Nabi dicaci maki, macam-macam. Tapi itu diterima oleh Nabi kita dengan lapang dada. Ya orang-orang yang menjalani jalan itu pasti mengalami caci maki, pasti mengalami sambatan orang, pasti difitnah orang, pasti dijahati orang, pasti dia. Sandal buang orang biasa, ditumpahi orang jangan rancak. Kalau ditumpahi orang sandal guru dia tumpahi orang anu ukur likir kulit biasa lah kayak itu biasa. Bawa kurehing aja, kurehing aja. Tapi menang sudah apa namanya diangkat Tuhan kada mau lagi sandal apa namanya ditumpahi orang dengan paling pengawal nama jejak sandal sendiri. Nah hadirin sekalian rahimakumullah, inilah Sayyidah Khadijah, orang yang dipilih jadi orang yang bahagia dunia sampai akhirat. Sayyidah Khadijah Allah lebihkan dibanding dengan bini-bini Nabi yang lain. Apa kelebihan beliau? Di antaranya Sayyidah Khadijah lah yang paling banyak memberi Rasulullah keturunan. Bini Nabi yang lain kan ada kecuali seikung lagi, Mariyatul Qibtiyah. Anak namanya Ibrahim, itu pun meninggal lagi halus. Nah 6 anak Rasulullah itu semuanya datang dari Sayyidah Khadijah. Qasim, Abdullah, 2 anak laki-laki Nabi. Qasim, Abdullah dari Sayyidah Khadijah. Tapi meninggal lagi halus juga, kada sempat, artinya sampai ke Tuhan atau kada sempat. Apa hikmahnya ya Nabi kalau ada bisi anak lalakian? Apa hikmahnya? Hikmahnya sebutin, ini sebagai ciri Nabi-Nabi yang lain bila bisi anak rata-rata menyambung risalah kenabian abahnya. Nabi Zakaria bisi anak Yahya, Zakaria jadi Nabi, Yahya jadi Nabi juga. Ibrahim jadi Nabi, bisi anak kedua Ismail lawan Ishak, Ismail jadi Nabi, Ishak jadi Nabi. Rata-rata kayak itu. Sedangkan Nabi kita Muhammad diciptakan Allah jadi penutup para Nabi dan Rasul. Maka supaya hal itu jelas tertutup, maka Nabi bisi anak lalakian diwafatkan oleh Allah lagi halus sebagai pertanda bahwa tidak ada lagi yang menyambung risalah kenabian beliau. Maka nang hidupnya anak Nabi kita semuanya bibinian. Binian semuanya nang hidup. Yang paling afdal di antara mereka Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Sayyidah Fatimah inilah anak Nabi yang luar biasa, bahkan disebutkan paling mirip dengan Rasulullah. Yang paling mirip dengan Rasulullah itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Allah pilih, kada kalah dengan lalakian. Kalau lalakian setiap hari bisa sholat 5 waktu dan kada ada perainya, Siti Fatimah pun kada ada perai. Kenapa? Siti Fatimah Allah beri kelebihan tidak pernah haid. Tapi ajaib, kada suah haid tapi mau betianan. Ajaib. Amun binian wadah kita mau kada haid lagi, badai ya. Harapan kawah na betianan. Ayo, ada winda lo. Wadah kita kok.
pasti lihat wadah kami lah ada bibinian mulai bujangnya terus wahai sampai kawin terus wahai sampai wahini terus wah anaknya karena mau berenak balak munang tuh orang expired nih minta maaf ya expired ada luar salah ya. Nah sudah stop daripada haid itu kan biasanya udah mau berenak lagi biasanya tapi mun keajaiban Allah Ta'ala mau aja terjadi contohnya lawan Siti Fatimah kada haid tapi mau betianan itu hebatnya dan ini ajaibnya luar biasa dan Sayyidah Fatimah Allah berikan pun tidak pernah mengalami nifas ibarat dibahasakan nifasnya cuma sekejap mata lahir Sayyidina Hasan lahir Sayyidina Husain langsung habis langsung berhasil langsung bisa sembahyang beliau maka kehebatan Sayyidah Fatimah tidak mengalahkan dengan seorang laki-laki sama beliau dengan laki-laki tunai puasa Ramadan beliau pun tunai karena kadang-kadang menghalangi semacam bibinian yang normal ada haid kadang-kadang itu Siti Fatimah Allah pilih spesial nah maka dari situlah muncul orang-orang mulia dari Sayyidah Fatimah yang dikawinkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika akad nikah selesai Nabi mendoakan kepada mereka berdua didoakan oleh Nabi kita jama'allahu syamlakuma wa baraka alaikuma wa akhraja minkuma al-katsirat thayyib itu doa Rasulullah khusus untuk Sayyidina Ali dan Siti Fatimah semoga Allah selalu mengumpulkan kalian memberkahi kalian berdua dan Allah mudah-mudahan mengeluarkan dari kalian berdua al-katsirat thayyib keturunan yang banyak dan suci doa itu diijabah oleh Allah maka anaknya Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali menurunkan keturunan di antaranya Sayyidina Hasan menurunkan keturunan ini marga Habaib dan Syarifah Al-Hasani ini di banyak di daerah Mesir, daerah Makkah tapi Indonesia jarang Al-Hasani ini jarang ada di Indonesia ada memang ada tapi jarang itu kalau ada yang datang-datang mengaku Al-Hasani jangan percaya dulu karena dulu kita percaya dicek dulu jujur kada Habibnya nih ini punya Habib pinjaan Habib palsu maka Habib palsu ini maulah KTP juga KTP Habib Pak bercatat nomor serinya 1000 sekian keturunan Nabi kesekian ada catatannya maktabnya tulis dia maktab nama keluar tapi habaib kita sudah akan bicara semuanya jadi para habaib kami dari para habaib semuanya mempercayakan pencatatan nasab kami hanya kepada maktab daimi jadi apabila KTP-nya itu dikeluarkan oleh maktab daimi sahih habibnya bujur habibnya kalau keluar daripada maktab yang lain mereka beliau tidak berani menjamin kesahihannya kecuali yang bisa meneliti dan membuktikan hajar kita percaya bahwa itu Habib yang asli. Nah ini banyak yang palsu cukup sudah biar yang dulu jangan lagi kita tabung ulangi ada yang 10 juta jingkar habis ada yang 20 dekatnya Habib palsu ada yang mengawinkan anak lawan sidin banyak salah sidin jika aku tahu aja yang bunda tuh tampar ini tak tipu oleh gamis, tak tipu oleh bolang, tak tipu oleh pakaian kayak itu kan. Mengaku ini percaya langsung baca Quran kada bisa, baca apa-apa kada bisa, kan percaya aja. Karena yang melihat gamisnya gonol, imamahnya gonol, nama nang kada bahasa Arab tidak saya bahasa Arab. Sudah nyata-nyata wa qallat saumantah wa man disaumasah. Jadi kira hadis sudah jelas-jelas mulai bahari qallat saumantah wa man disaumasah. Mulai bahari sudah saumantah itu kalah. Cuman pendengaran orang ini kayak bahasa Arab aja. Apalagi aja kayaknya malah gua kan kayak lagu guru kita nama ngaji tadi. Wa qallat saumantah wa man percaya artinya siapa yang berhati bersih maka akan masuk surga percaya aja
tertipu. Makanya supaya jangan tertipu lagi itu dicek lah, dicek bujur ada itu nah. Allah. Nah dari situ turun dari Sayyidina Hasan turun ke bawah. Tapi di Indonesia jarang ada. Nah yang kebanyakan di Indonesia dari jalur Sayyidina Husain di paling banyak. Sebujurnya Sayyidina Husain menurunkan keturunan tuh banyak, tapi anak Sayyidina hidup cuma Srikong. Anaknya Sayyidina Husain yang hidup cuma Srikong karena tahu umpat di pembantaian di padang Karbala. Saat Sayyidina Husain dibantai di padang Karbala, anak-anaknya pun, bininya pun dibantai semuanya. 70 orang kurang lebih yang mengikuti Sayyidina Husain ke padang Karbala dibantai semuanya kecuali 2 pembantu Srikong dengan Imam Ali Zainal Abidin yang selamat karena Imam Ali saat itu garing. Jadi garing di dalam kemah, di dalam tenda, dimasuki oleh bumbuhan pengkhianat. Ketika dimasuki, pembantu mengatakan, kayak itukah seorang kesatria? Masa kakak anak nang garing hendak dibunuh? Nang ini pulang aku nak bibinya, aku lah hendak dibunuh. Di mana harga diri kan jadi seorang kesatria? Akhirnya kada jadi bunuh. Keluarnya dibiarkan berduanya hidup. Nah, inang berdua inilah nang membawa kepalanya Sayyidina Husain sampai ke Madinah. Jadi dibawa kepala beliau, dibawa. Itu kepalanya terpisah. Awak dengan kepala Sayyidina Husain terpisah. Kalau ada salah yang menimpas itu Syamir bin Diljawshan. Kalau ada salah namanya, kalau ada salah Diljawshan itu orang yang menimpas kepala Sayyidina Husain. Parah ya. Pertama ditimpas di belakang Sayyidina Husain. Terus beliau melawan. Ditimpas lagi tangan kirinya pagar sampai ke tiang. Pakai yuhud pakai tangan kanan sih. Bakakat nak minum ke danau, benganga Sayyidina Husain dipanah oleh musuh. Berikit panah sampai ke tenggorokan. Bisa bayangkan atau lengan dia sakit kali karena panah. Sayyidina Husain di sini. Kena panah. Masih kuat Sayyidina Husain. Masih melawan. Dan di situ beliau melihat tempat beliau di dalam surga, diperlihatkan oleh Allah. Ketika itu beliau bahagia. Saat beliau meninggal seperti itu beliau bahagia. Sakit kada dirasa karena beliau melihat tempat yang nyaman di alam sana. Kita aja yang melihat sakit, tapi Sayyidina Husain kada sakit. Beliau bahagia. Hari di mana syahidnya beliau, di situ hari kebahagiaan bagi beliau. Tapi di satu sisi kemanusiaan, ini hari paling menyedihkan. Nah makanya Jar Habib Umar bin Hafiz menyikapi hari Asyura itu antara sedih dan bahagia memang harus ada. Kalau terlalu sedih, salah. Ini yang dipakai oleh Syiah. Sedih bila sudah Idul Gadir itu. Husain, betapa Allah. Husain. Ada nama limpas belakang, ada nama mengerukut muha berdarah-darah. Alasan mereka meratap atas sedih wafatnya Sayyidina Husain. Salah kayak itu. Anda malah tidak melajari macam itu. Kalau himo, kalau luput juga. Hari Asyura himo aja. Kadang-kadang lagi Sayyidina Husain meninggal luput juga. Jadi sasadarnya lah hari itu antara sedih lawan gembira, tengah-tengah kayak gitu. Nah, ketika Sayyidina Husain berdiri, datang Srikong membawakan pedang. Tes ditimpas langsung pagar terpisah antara kepala dengan badannya Sayyidina Husain. Itu anak-anaknya pun dibantai ya. Kecuali nah hidup Srikong. Nah Imam Ali Zainal Abidin inilah yang menurunkan keturunan Sayyidina Husain satu-satunya. Lalu silin ba'anak Imam Ali ba'anak Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq bisi anak Muhammad Al-Bagir. Dan seterusnya ke bawah marga habaib bermacam-macam. Ada yang min dzurriyyatil Aidrus, dzurriyyatis Segaf, ada Maulid Dawilah, ada Maula Khilah, dan seterusnya ada habaib macam-macam, Bahashim, Al-Attas, Al-Haddad dan lain-lain sebagainya. Itu ke atasnya rata-rata Sayyidina Husain. Ini namanya di Indonesia bubuhan Sayyidina Husain. Tarik ke atasnya siapa indungnya sama sekali? Sayyidatuna Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Ini orang-orang mulia. Habaib ini orang-orang yang mulia. Jakanya kawat ulun bin hendak jadi habib. Cuma habib ini bisa bawaan mulai dalam parut. Nak kawai naranya
kita terlahir dari orang biasa, terimalah apa adanya. Jadi mustahil mengaku-ngaku jadi Habib. Jalan nikah pun seorang apa adanya. Beliau-beliau yang terlahir daripada rahim-rahim mulia itu memang pilihan Allah. Pun kehendak jadi Habib. Ada hendak Habib Muhammad Yanur kan. Hendak aja baju maka kawa. Cita-cita yang mustahil tercapai ya, cita-cita jadi Habib. Mustahil tercapai biar tinggi sekolah kemana-mana aja. Apa cita-cita biar pada jadi Habib? Mustahil. Ya cita-cita yang karena baca tercapai itu biar. Kalau jadi tuan guru masih kawan dicapai. Bujur-bujur untuk ilmu dapat bisa jadi tuan guru. Menjadi Habib karena kawan. Ini istimewanya Sayyidah Khadijah memberikan keturunan yang banyak kepada Nabi kita Muhammad SAW.